Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyerahkan anak-anak kita, mereka akan ibadah secara tersendiri. Kita berdoa dan memberkati anak-anak kita supaya mereka dapat pelayanan yang baik. Semua menghadap ke sini. Mari kita ulurkan tangan kita memberkati anak-anak kita dan menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kami sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar bagi anak-anak kami yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bawa anak-anak kami dalam hadirat Tuhan supaya mereka tertanam imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang kenamaan, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang boleh memberikan kontribusi bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat dan bangsa ini Tuhan. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang ditaburkan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Tuhan adalah sumber sukacita kita. Mari Bapak Ibu, kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Siap bersuka di hadapan Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama ikuti. Bersuka, bersuka, bersuka.
di tempat ini. Bapak Ibu tahu, para tentara ya, mereka masih muda sih, 11-12 lah sama saya umurnya kan. Tapi mereka itu sampai digembleng jam 9 kami di sini pulang, mereka masih nah, saya ternyata hari ini, pagi ini melihat Bapak Ibu semua juga nggak kalah sama mereka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bukan karena ada tentara di depan kan, bukan ya, tapi kita tentara Allah. Mari tinggikan nama Tuhan. Katakan dengan iman, siapa Tuhan kita? Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Siapa dia? Sama-sama kita berdoa. Siapa dia? Amin. Sebut lagi, katakan Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan mampu membuat kita anak-anaknya semakin besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan
kita berdoa. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami sudah menerima kemenangan yang daripada Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan hari ini kami ada di tempat ini, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Berkati kami dan buatlah kami mengerti. Berikan pencerahan dalam pikiran hati kami untuk memahami kehendak daripada Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, kita hari ini suasananya baru. Dari mulai waktu biasanya jam 10, kita maju setengah jam jadi jam 9.30. Jadi banyak perubahan, jadi kita perlu adaptasi. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau lebih pagi sebenarnya lebih bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, ada yang jauh, ada yang dekat. Ya, di sini ada pendeta Dr. Eli, pendeta Dr. Sony. Di sini juga ada pendeta perwira tinggi, Bapak Paul. Ya, beliaunya juga tentara, tapi ditugaskan untuk membina prajurit-prajurit di sini. Ini luar biasa. Dan juga ada yang dari Sumatera, Bapak Ibu, cukup jauh Bapak Ibu. Dan hari ini boleh bersama-sama dengan kita sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa. Yuk Bapak Ibu, saya ajak untuk buka Alkitab kita dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan baca secara bersautan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, dan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, ya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, ya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sama-sama, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat aku memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah Allah membuat lebih besar. Saya tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu disuruh memilih, namanya memilih, berarti lebih dari satu atau satu? Lebih dari satu. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih, dikasih emas 1 gram dengan dikasih emas 5 kilo, Bapak Ibu pilih yang mana? Oh, 5 kilo. Iya. Diambil semua, disuruh milih. Yang kedua, kalau Bapak Ibu dikasih rumah tipe 45
Lalu ada pilihan yang lain, ada tipe 100. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang 100. Kenapa demikian? Yang gede-gede suka yang gede-gede? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca tadi adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Hagai. Pada tahun 537, pada saat zaman Raja Kores, Raja Persia, Iran, memberikan maklumat, mereka disuruh kembali ke Yerusalem, ke tanah kelahiran mereka. Ini berita yang menyegarkan bagi orang-orang percaya pada saat itu. 537 mereka pulang, eksodus besar-besaran, kembali anak-anak muda yang menangkap visi Tuhan itu dengan senang hati. Kenapa demikian? Karena bait Allah adalah jantung kehidupan orang percaya pada saat itu. Ketika bait Allah hancur setelah zaman Raja Salomo, mereka meratap. Kenapa demikian? Karena bukan sekedar kehancuran suatu tempat atau gedung, tetapi mengindikasikan Allah Israel kalah dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini sangat memalukan bagi umat Tuhan pada saat itu. Saudara, mereka harus dibuang ke Babel, setelah itu ke Persia. 537 sebelum Masehi, mereka dapat yang namanya kesempatan untuk kembali pulang ke tanah lahir mereka. Dan ini kabar yang sangat menggembirakan. Saudara, ketika mereka pulang sampai ke Yerusalem, di situ Bapak Ibu, orang baru pulang Bapak Ibu dari negeri orang lain, mulai ngenol, hidupnya mulai ngenol. Kalau hidupnya mulai ngenol, apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Yang dipikirkan siapa? Awake dewe. Saudara, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Hagai. Kok aku utus pulang kembali ke Yerusalem, ada misi berdasarkan visi daripada Allah. Bukan sekedar pulang kampung, tetapi ada sesuatu yang perlu engkau bangun. Apa itu? Bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan, kamu bangun. Bapak Ibu, mereka ketika pulang dalam keadaan tangan yang kosong, lalu mereka disuruh memikirkan pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat pasal yang pertama, di situ kondisi umat Tuhan. Memang tahun pertama mereka rajin, yes, semangat kan? Semangat, melayani Tuhan lagi, beribadah kepada Tuhan lagi, semangat. Tapi tahukah saudara, mereka bukan lagi melihat kepada salib Kristus. Mereka alihkan pandangannya. Visi sudah kabur, misi sudah nggak jelas. Mereka mulai lihat keadaan mereka sendiri. Kami di sini ngenol, di sini kita babat alas lagi, di sini kami merintis. Mulailah mereka kehilangan arah dari visi itu. Padahal Tuhan menginginkan bangun kembali bait Allah itu. Saudara, sekitar 16 tahun sampai 17 tahun bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu, satu demi satu mulai meninggalkan tanggung jawab pelayanan. Mulai hubungan dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Karena fokus pada diri mereka sendiri, mereka berusaha menghias rumahnya dengan papan yang bagus. Mereka bangun rumahnya dengan sesuatu yang berkualitas. Sedangkan yang namanya bait Allah hanya tinggal separuh, tidak mereka lanjutkan. Kenapa demikian? Logis dan wajar kalau mereka mempedulikan nasib mereka, anak-anak mereka. Tapi bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang wajar. Bagi Tuhan hal seperti ini tidak bisa dimaklumi. Kenapa demikian? Karena perintah itu mengandung janji, dan di dalam janji itu ada berkat yang tersembunyi yang tidak dipahami oleh umat Tuhan pada saat itu.
Saudara, maka di sini Tuhan berfirman kepada Zerubabel, ini adalah seorang gubernur di Yudea. Dan Tuhan berfirman juga kepada Yosua, dia seorang imam besar pada saat itu. Karena di antara di tahun yang ke-10 sampai 16 semua umat Tuhan meninggalkan dirinya, sehingga tinggal dia yang paham dan bisa menangkap visi Tuhan itu, Bapak Ibu. Satu persatu meninggalkan, satu persatu meninggalkan. Makanya Tuhan berfirman di dalam ayat yang kelima, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah. Saya kemarin lihat videonya dari Pak Agripa, bagaimana panggilannya di pedalaman antara suami istri. Di situ menyaksikan dengan jujur, sebenarnya nggak kuat, betul ya Pak ya? Ibu menyatakan nggak kuat Pak, sudahlah kita cari yang lain. Punya tanah luas Bapak Ibu di Kalimantan, ya. Wes sudah buka kebun aja di Kalimantan. Beliaunya ini melayani di Sumatera. Di mana, Bu? Di Tongikuta. Itu dia. Namanya sulit kali itu. Sumatera. Memang kadangkala seorang hamba Tuhan itu hidup kadangkala seorang diri, merasa seorang diri. Sama seperti Hage di sini. Imam besar Yosua bin Yosadak sama merasa dia tidak ada teman. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika hamba Tuhan diutus untuk mengingatkan kembali supaya umat Tuhan memperhatikan tanggung jawabnya, tugasnya, ingat baik-baik, berarti itu ada kebaikan buat umat Tuhan. Ya, ada rasa takut, ada rasa gentar yang dialami oleh Yosua bin Yosadak dan juga Zerubabel. Kenapa demikian? Karena nggak ada orang yang dukung. Gimana Tuhan? Aku mau dirikan, orang-orang nggak ada. Ini semua digeletakkan begitu saja. Tuhan katakan, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Mungkin engkau melihat kondisi umat Tuhan yang nggak fokus lagi dengan fisikku. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sibuk dengan rumahnya masing-masing, sibuk dengan bisnisnya masing-masing. Ingat baik-baik, kuatkan hatimu. Mungkin dalam pikiranmu engkau sedang menghitung-hitung, nanti dari mana bahannya, nanti dananya dari mana. Betul? Tapi Tuhan berjanji. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan, ya, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir dan memenuhi rumah ini. Pak Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, dan itu dibuktikan jemaat Sola Fide. Bapak Ibu, kita punya niat baik membangun tempat untuk membina jemaat dan lain sebagainya. Ketika ditentang oleh warga, sebelum kita tidak bisa buat apa-apa Bapak Ibu, Tuhan sudah siapkan semuanya. Pindah ke Villa Bukit Emas, itu pun kami nggak ngerti Pak Bu. Betul, kami nggak ngerti. Kami jalan-jalan itu ke Terawas sana. Di situ ada banner yang besar sekali. Ya, kalau menyewa villa ini hubungi nomor ini. Saya simpan nomor itu, kami telepon. Ternyata pemiliknya orang Surabaya. Dan di situ dipertemukan bahwa pemilik ini sangat merindukan untuk dilayani, khususnya anaknya. Akhirnya kami layani. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana ketika berada di ruko itu,
Ada 3 gereja bahkan 4 kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Pagi GAB, jam 10 kita, jam 4 gereja lain, malamnya jam 7 ada gereja lain juga. Yang namanya musik kita ini, saya bilang sudahlah nggak apa-apa, sabar aja, kita tetap setia, tetap setia. Kita ini sedang berjalan di padang gurun, sama seperti bangsa Israel. Kalau Tuhan kehendaki tiang awan pindah, satu hari itu mereka harus pindah. Bongkar pasang yang namanya kemah. Kemah jemaat, kemah pertemuan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, panas entang-entang. Tuhan bilang pindah, ya pindah. Makanya prinsip prajurit itu Alkitabiah Bapak Ibu. Duh, serius ya Pak ya, Pak Pendeta, betul ya? Siap nggak siap? Harus. Nggak boleh tawar-tawar. Kalau di hadapan Tuhan nggak ada istilah tawar-tawar. Kalau sampai tawar-tawar, matilah kita. Lu serius Bapak Ibu? Siap gak siap? Siap. Harus siap. Makanya saya kalau masuk ke gedung itu Bapak Ibu, selalu prajurit-prajurit. Siap, siap. Saya harus keras juga kan gitu kan. Dulu saya orang Jawa Bapak Ibu, gak isak kayak gitu. Dibentak mengkerut Bapak Ibu. Takut saya. Lu serius? Tapi berhubung saya diedukasi sama orang Batak, dulu itu pelayanan jadi mahasiswa. Bilang gini, Mas, kaget saya Bapak Ibu. Lu serius Bapak Ibu? Tak bilang ya, kalau ngomong yang keras. Pak, saya nggak bisa keras. Saya pelan suara. Nggak bisa. Jadi saya jemputi anaknya untuk sekolah minggu Bapak Ibu. Harus keras. Saya mikir Bapak Ibu, pulang itu ke pastori itu mikir kalimatnya Bapak ini orang Batak. Itu tiap minggu saya harus jemput dan bertemu Bapak ini. Dilihat nggak ada progresnya nggak? Jadi pagi itu pun harus keras. Ternyata di sini kalau nyapa itu bentak-bentak. Pagi. Saya juga harus keras juga Bapak Ibu. Kalau mereka bilang pagi, oh nggak imbang itu Bapak, nggak imbang. Serius Bapak Ibu? Iya kan? Saya bersyukur. Jadi suara saya ini dibentuk oleh orang Batak Bapak Ibu. Ya, karena dulu sebenarnya dapat orang Batak, tapi nggak jadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita seperti bangsa Israel di padang gurun, betul? Bongkar pasang sampai saya ke tukang servis 3 kali Bapak Ibu, ke Genteng Kali. Pak, kok langganan saya terus? Lah gimana Pak? Bongkar pasang, pagi-pagi harus coloki satu persatu, kabel-kabel nggak boleh salah tempat, nggak boleh salah colok. Ya, minggu dibawa, setelah ibadah bawa pulang lagi. Ya, kalau ibadah kita nata lagi. Saya bilang tenang aja, nggak apa-apa. Kita harus taat sama Tuhan. Kita sedang berada di padang gurun. Belum panas kok Bapak Ibu, belum entang-entang ya. Kalau Bapak Ibu kipas-kipas, ya enggak apa-apa. Ya, belum seperti bangsa Israel di padang gurun. Barangkali tergerak kan, gitu aja sih. Kan ini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya ya. Amin. Jangan senyum-senyum, biasanya hatinya sukacita. Oh yes, saya akan nabung Pak Pendeta, nabung. Kan gitu kan. Ya puji Tuhan. Tidak ada orang mendukung pekerjaan Tuhan menjadi miskin, itu nggak ada Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat masalahnya. Ya, tapi dengan tulus. Amin. Jemaat di tempat ini luar biasa loh, Pastor. Jemaat di tempat ini, cuma di WA. Jangan lupa, kita minggu depan akan perjamuan kasih. Langsung di list, langsung genap Bapak Ibu. Ada makannya, ada minumnya, semua disediakan. Ini luar biasa kan? Dengan senang hati. Ya. Kalau yang grundel-grundel, maaf Bapak Ibu, berkat itu dari sana pindah Bapak Ibu. Loh ya. Jadi kalau sampai menolak Bapak Ibu, ini loh. Ada orang yang menolak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di pasal yang pertama. Mereka bekerja luar biasa tapi nggak ada hasil. Dan Tuhan katakan, aku mengirim hama bagi kamu. Karena kamu tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Oh ngeri Pak Bu. Makanya
ketika pada saat yang namanya imam besar ini, Yosua bin Yosadak ini, ketakutan ketika umat Tuhan meninggalkan dia. Ketika umat Tuhan meninggalkan, lu terus bangunnya pakai apa Tuhan? Tuhan katakan, tidak usah takut. Aku akan goncangkan bangsa-bangsa. Aku akan datangkan barang-barang yang mewah-mewah itu dari bangsa-bangsa itu. Emas itu milikku, perak itu milikku, gak usah takut. Makanya ini tempat ini disebut Sola Fide, hanya oleh karena iman. Pak Bu, ini perjalanan panjang umat Tuhan, luar biasa. Tuhan katakan bahwa segala sesuatu telah disediakan oleh Tuhan. Jangan takut, ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. William Carey, dia membuat sebuah moto yang bagus. Berpikirlah yang besar bagi Tuhan, dan lakukanlah hal yang besar itu untuk Dia, bukan untuk diri sendiri. Umat Tuhan saat itu melakukan untuk diri mereka sendiri. Makanya daringan mereka bocor. Mereka nabung tapi larinya nggak tahu kemana. Maka firman Tuhan nyatakan, perhatikanlah keadaanmu. Apakah engkau baik-baik saja hari ini? Enggak. Ternyata kerohanian itu linier Bapak Ibu dengan berkat Tuhan. Orang yang cari kebenaran Allah dan cari Allah itu, maka berkat itu akan mengikuti. Amin. Iya. Saudara, apa janji Tuhan? Ketika bangsa itu mulai mau melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu. Di situ katakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Kata semula merujuk bait Allah yang dibangun Salomo. Salomo membangun itu luar biasa Bapak Ibu. Semua dilapisi oleh emas. Semua lantai itu emas. Yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan punya janji di sini. Kemegahan bait Allah yang kedua, yang engkau bangun hai Hage bersama dengan rekan-rekanmu, akan lebih megah. Kemegahannya di mana Bapak Ibu? Kemegahannya adalah terletak kehadiran Tuhan ada di situ. Percuma gedung yang besar kalau Tuhan sudah meninggalkan tempat itu. Rumah yang kecil, kalau ada Tuhan di situ, bersyukurlah Bapak Ibu, karena ada damai sejahtera. Rumah yang besar, tapi tidak ada Kristus di dalamnya, maaf kata, suasana neraka yang dinikmati oleh orang itu. Bait Allah yang pertama, yang megah, yang luar biasa, yang dibangun oleh Salomo. Karena Salomo telah meninggalkan Tuhan, bininya banyak kali. Ada berapa Bapak Ibu? 1000. Akhirnya Salomo terikat dengan penyembahan berhala. Tuhan buat kerajaannya hancur. Bait Allah ditinggalkan oleh Tuhan, bait Allah dirampas oleh siapa? Nebukadnezar. Gedung kalau bagus harus ada Tuhan yang hadir di situ. Percuma kalau tempat itu bagus, tapi tempat itu kalau sudah ditinggalkan Tuhan, tidak ada artinya Bapak Ibu. Amin. Iya, sama kalau dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau dalam rumah tangga kita, kita menghadirkan Kristus, kita menghadirkan Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Dan dikatakan di sini dengan jelas, maka aku akan memberikan damai sejahtera. Hal ini tidak akan mungkin didapati di luar Kristus. Dunia memberikan damai sejahtera yang sifatnya semu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan katakan, aku memberikan damai sejahtera yang sejati bagimu. Amin.
apa yang kita dapatkan di sini. Prioritaskan Tuhan dari segala-galanya. Jangan menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Hati-hati. Mungkin engkau saat ini merasa oh baik-baik aja, aman-aman aja. Semua ada ujungnya Bapak Ibu. Saya katakan semua ada ujungnya. Ya. Yang kedua, bangun relasi kita dengan Tuhan. Karena bukan masalah gedung itu, tapi Tuhan pingin ada niat hati bangsa itu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan ketika bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Hage bersama rekan-rekannya terrealisasi, di situ Tuhan hadir. Ada relasi antara Tuhan dengan umatnya, dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ada dampaknya. Dampaknya apa? Orang ketika masuk di bait Allah pulang mengalami sukacita, bukan uring-uringan. Tadi siapa berangkat ke gereja uring-uringan? Ada? Oh, enggak ada, semuanya dalam sukacita. Amin. Haleluya. Kalau sukacita pasti makannya nanti nambah. Amin. Bapak Ibu, ini dampaknya. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan hidup dalam damai sejahtera Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tim musik silakan maju. Kita naikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu dengan rasa syukur, dan kita ungkapkan iman kita melalui pujian ini bahwa kita punya Allah yang besar. Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang ajaib bagi setiap orang-orang yang setia dan taat kepada Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku hanya hidup karena percaya Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia berhadapanku selalu ada. Tidak akan menyerah.
dengan sungguh aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersertakan mencaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami bersyukur kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kembali kepada visi yang semula yang Tuhan tanamkan dalam hati kami. Jika Engkau dapati dalam hidup kami berusaha untuk jauh dari Tuhan, bahkan melupakan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, ampuni kami, kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, biarlah sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Damai sejahtera-Mu tinggal di tempat ini, dan setiap orang masuk keluar dari tempat ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah melalui tempat ini, ya Tuhan, rumah-Mu menjadi kesaksian yang indah. Nama-Mu ditinggikan, banyak orang-orang yang dipulihkan dan kembali kepada Tuhan. Bahkan tempat ini, rumah-Mu ini menjadi alat bagi kerajaan-Mu untuk ada dan hadir di lingkungan Kodikmar ini. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.